Jadi kalau dari data begitu ya, memang kondisi yang terakhir ini di hari ini sudah lebih dari 500.000 ya di hari ini ya. Kalau dari pendaftar yang sudah selesai ya gitu ya. Sudah Dan final. sudah final, sudah selesai gitu. Nah ini kalau kita lihat dari sekolahnya, jadi sudah selesai juga bahwa jumlah sekolah yang apa namanya sudah mendaftarkan siswanya itu sudah cukup banyak ya di sini, di angka berapa ini 21.000 ya gitu ya. 92. Ya, 21.000 lebih begitu ya, 792. Jadi ini sudah jauh lebih besar daripada tahun yang lalu. Dan kemudian apa namanya, kalau kita lihat jumlah siswa yang boleh mendaftar ke SNBP sekarang ini sudah di angka 930 gitu ya, ribu begitu ya. Jadi sudah sangat besar ini ya angkanya ya. Nah, memang dari tahun ke tahun itu tidak semua siswa yang apa namanya boleh mendaftar tuh akhirnya mendaftar. Memang tidak semua seperti itu. Oke. Untuk di tahun lalu itu jumlah pendaftarnya di 700 ribuan seperti ini. Nah, hari ini kita sudah di atas 500.000 ya hari ini yang mendaftar. Mungkin apa namanya kalau ini angka tadi malam ya, angka tadi malam tuh belum Pak Riza, belum sampai 500.000 ya. Pak Tapi Riza, izin bertanya dulu Pak Riza, kita kan ya Bu, bincang-bincang ya. Jadi izin saya back Pak, back ya. lagi. Pak, yang tanda kurung itu apa Pak? Mungkin dari tanda kurung ini apa Oh Pak? ini ya. Jadi Yang apa bawah namanya? sasi ini Memang kan. ada di tahun ini kan tidak apa ya, tidak semua sekolah melakukan apa pemasukan data nilai itu secara manual seperti dulu begitu ya. Tapi ada beberapa sekolah yang sudah apa rutin menggunakan e-raport, maka kita mengakomodir itu dan kemarin bahkan ada insentif untuk sekolah yang menggunakan e-raport sehingga ada sekian banyak siswa ini yang berhasil nilainya masuk menggunakan e-raport begitu ya Oke. untuk tahun ini. Jadi artinya itu perkembangan baik saya kira. Dan di tahun depan itu kami berharap bahwa penggunaan e-raport ini akan semakin banyak lagi sekolah yang bisa, dan kemudian harapannya adalah pada waktu memasukkan siswa-siswanya ke sistem itu akan jauh lebih cepat ya kalau menggunakan e-raport dibandingkan dengan menggunakan manual. Itu Baik, kira-kira ya silakan. gambarannya. Nah, kemudian ini tadi kembali ke yang hari ini begitu. Jadi hari ini tuh yang sudah finalisasi di atas 500.000 ya siswa. Jadi artinya mungkin kita berharap dalam tiga hari ke depan itu akan bisa mencapai di atas 700.000 ya, di atas yang kemarin begitu ya. Dan nanti akan saya perlihatkan grafik perkembangannya seperti apa begitu ya. Mungkin sebelum ke grafik perkembangan itu saya ingin menyampaikan ini ada grafik finalisasi harian ya. Jadi setiap hari itu sebetulnya trennya siswa itu seperti apa sih? Jadi ini bukan akumulatif ya, bukan kumulatif, tapi setiap harinya. Memang kita lihat kalau dari sejak awal dibuka sampai dengan sekarang hari ini begitu, itu yang tertinggi itu kemarin ya. Kemarin itu dalam satu hari sudah lebih dari 100.000 siswa ya yang Wow. finalisasi begitu ya. Jadi ini memang apa namanya puncaknya ya kalau dalam periode ini. Mungkin nggak tahu hari ini, tapi hari ini tuh nggak tahu ya Sabtu atau Minggu. Kalau siswa biasanya nggak lihat libur itu. Kalau sekolah biasanya libur begitu ya, Oh ya, ada dalam perbedaan ya. melakukan pengisian hari kerja soalnya begitu ya. Ya. Kalau siswa biasanya malah mungkin hari libur akan lebih banyak ya. Nanti kita lihat bagaimana perkembangan hari ini ya. Dan Pak saya Riza, kira Pak ya Riza, Bu, ketika sampai disampaikan tadi itu 100.000, berarti kan seolah-olah ada 100.000 yang bisa menyelesaikan finalisasi pendaftaran SNBP satu hari ya Pak? ya Di betul. 14, nah tanggal 14 itu. Nah, mungkin tanggal hari ini mungkin ya akan lebih tinggi, mungkin akan lebih tinggi Nah, lagi dan seterusnya Pak. Itu tapi nggak apa-apa aplikasinya Pak. Nggak nggak maksud apa-apa gitu. nggak Jadi down, kalau nggak ini kayak gitu. dari sudut pandang sistem, kami juga monitor selalu tiap hari begitu, kira-kira dengan perkembangan berapa banyak siswa yang sedang mengakses,
kemudian nanti bebannya ke sistem seperti bagaimana begitu, ini tiap hari juga dimonitor. Jadi Oke. sebagai mungkin gambaran saja begitu, gambaran saja, kita kan kalau punya sistem seperti ini nih, di belakangnya sana ada sebuah database server begitu ya, yang melayani aplikasi begitu ya. Nah, Ya. kalau dalam kondisi yang seperti sekarang ini, itu load database servernya di sekitar angka 10% ya. 10%. Jadi sebenarnya daya kapasitasnya ini masih sangat besar ya. Kita juga mengantisipasi barangkali ini siswa-siswa ada yang mau mengisinya ngumpul di akhir begitu, kita juga sudah coba antisipasi. Jadi insya Allah ini nggak ada masalah dengan sistem gitu ya kalau untuk pendaftaran SNBP ini gitu. Karena kan ini tadi Pak Riza, kan tadi Pak Riza mengatakan hari ini itu pendaftarnya sudah 500.000 lebih. Terus kemudian Betul. finalisasi yang eligible yang bisa tadi itu kan seluruhnya kan 900 sekian nih. 900 Ya, sekian. Nah, berarti kan sekitar 100 lebih juga nanti untuk memenuhi 3 hari ini, Pak. Saya betul. wah, Ya. kalau melonjak sampai hari ini 125 gitu, tapi aman ya, Pak Ya. ya. Insya Allah aman gitu. Kita sudah prepare karena sistem untuk pendaftaran SNBP ini semuanya di cloud ya. Jadi memang kita menggunakan teknologi terkini juga untuk nge-serve semua siswa yang mendaftar ini. Walaupun tidak berharap semuanya nanti di detik-detik terakhir ya, Pak ya. Ya betul. Ya, silakan lanjut, Pak. Baik. Nah berikutnya saya coba ini ya, perbandingkan gitu antara yang perkembangan di tahun ini dengan tahun lalu begitu ya. Ini yang digambarkan dengan garis putus-putus ini adalah perkembangan pendaftaran di tahun 2024, sedangkan yang di garis yang solid ini itu adalah yang di tahun 2025. Jadi terlihat memang di awal itu yang di tahun 2025 ini lebih slow begitu ya. Landai. Tapi lebih landai. Nah, kemudian di hari-hari terakhir ini tampaknya sudah mendahului kumulatif dari tahun lalu begitu ya. Jadi sekarang sudah di atas 500.000 kalau dilihat dari yang sudah finalisasi begitu ya. Oke, ini gambarannya. Kemudian, nah ini kalau kita lihat pilihan 1, pilihan 2 itu kondisi yang terkininya seperti apa? Ya, ini bisa dilihat pilihan 1 dan pilihan 2-nya begini nih, yang sebelah kiri ini adalah pilihan 1, yang sebelah kanan ini adalah pilihan 2. Kita membaginya berdasarkan ini, ada beberapa kategori. Dipilihnya adalah sarjana atau sarjana terapan atau diploma 3 begitu. Maka ini bisa dilihat grafiknya seperti begini. Jadi terlihat bahwa sebenarnya potensi untuk di diploma 3 dan di sarjana terapan ini masih bisa meningkat banyak ini sebenarnya ya. Betul. Tuh, jadi Tapi mungkin bagi ini ya, Pak, mohon izin saya sela ini ya, ya, Pak. Tapi menurut saya yang orange ini kan yang sarjana, sedangkan yang dan ungu ini kan yang adalah diploma ya, yang vokasi diploma 3. Menurut saya wajar terjadi ya, Pak ya, karena memang tadi saya perhatikan daya tampungnya itu memang yang paling banyak tadi adalah yang S1 gitu ya, Pak ya. betul. Sehingga kalau pilihannya itu yang banyak sarjana ya tidak masalah gitu. Cuma menariknya Pak, yang biru ini di hari ke-11 itu ternyata sudah bisa lebih tinggi dari tahun lalu ya, Pak ya. Jadi yang Betul. iya, ini mestinya jadi ada kesadaran mungkin juga dari adik-adik bahwasanya diploma 4, diploma 3 itu mulai dilirik karena bisa lebih tinggi juga setelah dibandingkan dengan tahun 2024. Baik di pilihan 1 dan 2 ya, Pak ya. Betul ya, Pak ya? Ya, jadi memang sebagian besar masyarakat kita kan masih berharap untuk sarjana begitu ya. Mungkin di sini buat Bapak Ibu guru mungkin untuk tahun depan dan seterusnya mungkin bisa melihat tren juga terhadap sarjana terapan dan juga diploma 3 ya. Karena di sini ternyata kalau dari sudut pandang keketatan itu kalau sarjana jauh lebih ketat ya dibandingkan dengan dari diploma 3 dan sarjana terapan begitu ya. Jadi artinya berpeluang mungkin ya benar-benar sesuai dengan minat dan kemampuan dari siswa ya. Kalau memang
inginnya diploma 3 yang langsung lebih ke aspek praktis begitu, ya saya silakan itu ya. Jadi ini berpeluang ya. Mungkin Ya. nanti akan bisa dilihat juga dari sebaran yang grafik yang pernah saya sampaikan di sosialisasi, nanti akan saya coba perlihatkan kembali sebarannya, bahwa ya ternyata di ranking yang dekat-dekat di daerah 40% teratas itu juga masih banyak yang diterima ya. Bukan berarti yang diterima itu mengumpul di atas begitu ya. Baik, portofolio juga demikian. Ini kalau dilihat portofolio yang sudah masuk di hari ini tuh saya lihat di saat ini nih sudah lebih dari 7.000 kalau saya lihat barusan ini. Dari 7.000 portofolio yang masuk begitu ya. Jadi ini banyak juga ininya pesertanya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, bahwa ya buat adik-adik begitu yang berada di ranking di seputaran 30%, 35% sampai 40% ini, itu ya bukan Peluang. berarti tidak berpeluang untuk diterima di SNBP ya. Itu masih berpeluang. Ini coba aja dilihat dari 2022, 2023, 2024, bahwa ternyata lebih dari 10% dari yang diterima di SNBP itu berada di ranking tersebut begitu ya. Jadi seperti yang saya sampaikan berkali-kali, bahwa ini tergantung dari pilihan prodinya sebenarnya. Kalau pilihan prodinya tepat, maka ya berada di ranking yang bawah pun sebenarnya bisa diterima ya di SNBP begitu. Ini mesti 15% ini ya, malah 15% kalau di 30 sampai 40% gitu. Dan tahun ini kan ada juga yang dari 40 sampai 45% ya, karena yang menggunakan e-raport akan berada di sana begitu. Nah, kita lihat nanti bagaimana hasilnya begitu, apakah benar seperti dugaan saya begitu, bahwa memang sebarannya akan sampai ke level itu gitu.